wabarakatuh. Nama saya Alwida Rustamunan. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah negosiasi dan advokasi agribisnis. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama itu negosiasi mencakup pembicaraan, diskusi, tawar-menawar, pertukaran, komposisi, penunding, perdebatan, positioning. Yang perlu diketahui tentang negosiasi yaitu yang pertama apa yang Anda inginkan, terus konsensus yang Anda inginkan, yang Anda buat, alternatif yang Anda miliki, pihak yang Anda hadapi, apa yang ingin Anda katakan. Apa yang dimaksud dengan negosiasi? Negosiasi itu perundingan. Negosiasi merupakan upaya mengatasi perbedaan pendapat antara belah pihak. Negosiasi yang baik dan efektif yaitu negosiasi yang berdasarkan data real. Jadi negosiasi adalah proses menyatukan dua belah pihak yang berbeda posisi untuk suatu kesepakatan. Nah, masuk yaitu negosiasi dapat dikatakan sukses apabila melibatkan komunikasi efektif antara dua belah pihak. Setiap pihak mengembangkan pemahaman. Kedua belah pihak menerima hasil dengan baik. Negosiasi konvensional yaitu fokus pada kemenangan. Bertahan keras pada posisi masing-masing, mencari kompromi berdasarkan kehendak sendiri. Model negosiasi konvensional ada 4 yaitu menggertak, mengancam, mengkritik, berdebat dengan lawan debat. Nah, kapan negosiasi dibutuhkan? Pada saat pertentangan kepentingan, perbedaan solusi, perbedaan pendapat, dan peluang berkompromi. Manfaat negosiasi yaitu yang pertama, tercapainya tujuan melalui negosiasi. Apa yang Anda inginkan dan bagaimana mencapainya menjadi lebih jelas. Memiliki otoritas yang lebih besar karena melalui negosiasi Anda merasa dapat memegang kendali karena harus mengambil inisiatif. Yang ketiga, menjalin hubungan baik. Inti negosiasi mencapai kesepakatan yang memuat kebutuhan kedua belah pihak sehingga terjalin hubungan yang harmonis. 4. Mencegah dan menjelaskan konflik melalui negosiasi pihak dan dapat melihat cara pandang Anda dan menyepakati hasil yang menguntungkan. Nah, ada elemen-elemen sukses bernegosiasi. Yang pertama yaitu waktu persiapan memadai, sasaran yang jelas, memahami pokok permasalahan, strategi rencana negosiasi yang jelas, taktik negosiasi yang tepat, sikap saling menghormati, informasi lawan negosiasi, komunikasi yang efektif, positive thinking. Perbedaan terjadi dalam negosiasi yaitu maka dibutuhkan keterampilan berargumen. Yang pertama, pikirkan sesuatu yang mungkin. Contohnya, buat asumsi dan dukungan data. Ketahuilah pihak-pihak lain. Contohnya, gunakan bahasa yang agresif. Kekeliruan yang harus dihindari dalam bernegosiasi yaitu menginginkan sesuatu yang berlebihan, saling mengandalkan kekuatan, gagal mengenali kekuasaan sendiri, mudah menyerah, terjebak pada suatu pilihan, memiliki mental win atau loss. Nah, ada profil negosiator yaitu yang pertama konektor, networker atau penjoring, produser, analyzer atau analyzer. Nah, yang pertama itu konektor. Berpenampilan tenang dan penuh perhatian, menjaga hubungan baik dan bahasa tubuh yang jelas. Santun, minta dianggap orang penting, tidak suka dipotong pembicaraannya, merasa ditekan. Ciri paling mudah dikendalikan adalah biasanya memiliki ruangan atau kantor dengan dekorasi yang rapi, terdapat foto keluarga, ada beberapa tanaman indoor dalam ruangannya. Nah, yang kedua itu networker. Pembawaannya senang, heboh, dan ramai.
kurangnya memperhatikan sesuatu secara detail, sikapnya bersahabat dan menyenangkan. Mungkin hampir 70% dalam bernegosiasi fokusnya obrolan ringan, bahkan terkadang melompat ke berbagai topik di luar yang dinegosiasikan. Tergantung perasaannya terhadap Anda. Semakin Anda disukai, semakin Anda fleksibel dalam bernegosiasi. Yang kedua itu networker. Ciri-ciri pembawaannya senang, heboh, dan ramai. Kurang memperhatikan sesuatu secara detail, sikapnya bersahabat dan menyenangkan. Mungkin hampir 70% dalam bernegosiasi fokusnya dalam obrolan ringan. Tergantung perasaannya terhadap Anda. Semakin Anda disukai, semakin Anda fleksibel dalam bernegosiasi. Tipsnya itu yang networker, yaitu jelaskan apa manfaat negosiasi yang dilakukan untuk dirinya dan perusahaan, maka Anda akan mudah untuk memperoleh kesepakatan. Yang ketiga itu produser. Seringkali melakukan deal dengan cepat, berorientasi pada tujuan, berpikir, bergerak, berbicara cepat, selalu meminta gambaran secara umum dan bertanya untuk memperoleh apa yang diinginkan. Tipe paling sulit bernegosiasi dalam bernegosiasi karena mengutamakan deal dahulu, masalah relasi urusan kedua. Tips bernegosiasi dengan produser: jelaskan dahulu apa yang Anda tawarkan yang menarik, kemudian tanyakan apa ia tertarik atau tidak. Jika iya, baru Anda dapat melanjutkannya. Nah, yang keempat itu analyzer. Menyukai keakuratan data dan kerincian, tidak suka penyataan yang berputar-putar. Jangan berharap keputusan yang cepat ketika berhadapan dengan tipe ini. Tidak suka mengakhiri negosiasi dengan cepat, menyukai menunda keputusan dan akan memberi jawaban melalui email, surat resmi, atau by phone. Tips bernegosiasi dengan analyzer yaitu siapkan dukungan data secara lengkap. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.